10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam agama Islam, surga merupakan tempat yang dijanjikan Allah kepada setiap umatnya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Surga digambarkan sebagai tempat di kehidupan setelah dunia yang penuh dengan keindahan dan kemudahan. Semua hal tersedia dan bisa didapat dengan mudah di surga. Tidak heran jika hampir setiap umat muslim berlomba-lomba mengerjakan perintah Allah dan berbagai amal kebaikan agar bisa mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan selalu berbuat kebaikan, tentu dapat mempermudah proses penimbangan amal di akhir kehidupan kelak. Meskipun begitu, terdapat golongan orang yang beruntung karena mendapat jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Nabi Muhammad SAW, terdapat 10 sahabat yang dijamin masuk surga karena amal kebaikan yang dilakukan semasa hidupnya. Beberapa sahabat Nabi ini memiliki sifat mulia yang mungkin tidak terdapat pada umat muslim lainnya. Banyak kisah Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan inspirasi untuk kehidupan sehari-hari, tak terkecuali sahabat-sahabat beliau. Nabi Muhammad SAW memang diceritakan melalui banyak ragam cobaan yang tak terperi. Namun di sisi lain, Nabi Muhammad SAW juga memiliki sahabat-sahabat yang selalu membantu beliau dalam berdakwah dan senantiasa mendukungnya. Ada 10 sahabat Nabi Muhammad yang mendapat kabar tentang dijaminnya mereka akan masuk surga yang dikenal sebagai Asyra Mubasysyarah. Hal tersebut seperti hadis Tirmizi di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah SAW Abu Bakrin fil jannah wa Umaru fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'du fil jannah wa Sa'id fil jannah wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah." Rawahu Tirmizi. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasai. Alasan Allah menjanjikan surga bagi sahabat Nabi adalah banyaknya amalan istimewa yang telah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Berikut sosok para sahabat Nabi tersebut. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Muhammad SAW menyampaikan berita tentang para sahabat yang akan masuk surga kepada istrinya Aisyah. Nabi menyebutkan bahwa ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar, merupakan salah satunya. Sebagai sahabat dekat Rasulullah, Abu Bakar selalu menyertai kemanapun Rasulullah melakukan perjalanan. Salah satunya, ikut dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, yang penuh risiko. Pasca Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar meneruskan kepemimpinan di Madinah selama periode 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, atau pemberi kebenaran. Dia 2,5 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad, dan orang pertama yang masuk Islam. Abu Bakar menjadi sahabat terdekat Nabi SAW dan mengambil bagian dalam semua pertempuran yang telah diperjuangkan Nabi Muhammad SAW. Keputusan Abu Bakar hingga resmi ditunjuk menjadi khalifah berdasarkan musyawarah banyak pihak. Karena sebagai berikut. Orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Imam sholat pengganti Nabi Muhammad ketika sedang sakit. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad juga memberinya gelar As-Siddiq, yang artinya berkata benar, karena Abu Bakar telah mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun. Dari beliau diriwayatkan 142 hadis. 2. Umar bin Khattab. Sahabat Nabi yang mendapat surga Allah berikutnya adalah Umar bin Khattab, atau ayahnya Hafsah binti Umar bin Khattab. Ia memerintah dari Quraisy, suku Bani Adi, dan hidup sebagai salah satu khalifah muslim paling kuat dan paling berpengaruh yang dikenal dalam sejarah dan menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua. Umar adalah salah satu dari 4 khalifah yang dibimbing dengan benar. Bahkan hari ini, dia terus menjadi teladan untuk kekuatan, keadilan, cinta dan belas kasihan. Pertobatannya ke Islam menandai awal dari fase baru panggilan tersebut. Umar dijadikan khalifah kedua Islam atas wasiat Abu Bakar sebelum wafat, untuk melanjutkan tugas dalam membangun penyebaran Islam hingga berkembang pesat ke berbagai belahan negara. Di bawah pimpinan Umar bin Khattab kala itu,
Agama Islam sudah mulai meluas hingga ke Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, Armenia, dan daratan Eropa. Sosok Umar bin Khattab juga dikenal dengan gelarnya, yaitu Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Ia meninggal dunia dalam usia 64 tahun karena dibunuh, dan jenazahnya dimakamkan berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah di bekas rumah Aisyah, yang sekarang terletak dalam Masjid Nabawi di Madinah. 3. Utsman bin Affan. Dari 10 sahabat Nabi yang masuk surga, nama Utsman bin Affan menjadi salah satunya. Utsman bin Affan lahir di Thaif, dekat Mekah, kira-kira 6 tahun setelah tahun gajah, dari sebuah keluarga kaya Quraisy. Sepanjang hidupnya, dia adalah pria yang baik, murah hati, dan bahkan sebelum dia masuk Islam, dia akan dengan bebas memberikan uang untuk membantu mereka yang membutuhkan. Utsman adalah seorang mualaf awal dan dikatakan telah menghabiskan sejumlah besar kekayaannya untuk amal. Beliau adalah pengganti Umar bin Khattab untuk melanjutkan kepemimpinan Islam. Utsman mengemban tugas sebagai khalifah pada usia 70 tahun, dalam kurun waktu 12 tahun, dengan misi memperluas Islam, serta membangun banyak infrastruktur. Akan tetapi, nasib Utsman sangatlah malang, ketika terjadi protes besar hingga mengepung kediamannya. Seorang penyusup dari Bani Sadus tega melukai Utsman bin Affan hingga tewas. Sosok Utsman bin Affan akrab dikenal sebagai Dzunurain, atau pemilik dua cahaya, karena ia telah menikahi kedua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ia wafat dalam umur 82 tahun dan dimakamkan di Baqi. 4. Ali bin Abi Thalib. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga berikutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali lahir pada tanggal 13 Rajab. Ali dan Nabi Muhammad sama-sama memiliki kakek yang sama, Abdul Muthalib. Ali menjadi sangat terikat dalam gerakan Islam di Madinah, di mana dia menjabat sebagai wakil dan utusan Nabi Muhammad SAW, dan menjadi salah satu bawahannya yang paling terpercaya. Ali sangat dipuji karena kebijaksanaan pepatahnya, seperti terkenal dengan nama Babul Ilm, gerbang menuju pengetahuan. Belajar dari Nabi, dia menjadi salah satu orang penting untuk menjawab pertanyaan teologis. Sempat terjadi kekosongan pemerintahan setelah Utsman bin Affan tewas, dalam peristiwa pertumpahan darah sebelumnya. Umat Islam di Madinah pun membuat usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib yang juga menantu Rasulullah untuk mengisi jabatan khalifah berikutnya. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau sempat mengalami perlawanan dan pertentangan hingga menimbulkan peperangan dan aksi pemberontakan. Peperangan di masa kekuasaan Ali menjadi tanda selesainya kepemimpinan serta sebutan Khulafaur Rasyidin pada sejarah perkembangan Islam. Ali bin Abi Thalib wafat dalam usia 64 tahun dan dimakamkan di Kufah, Irak sekarang. 5. Thalhah bin Ubaidillah. Sosok yang memperoleh jaminan masuk surga selanjutnya adalah Thalhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat Nabi dari Quraisy. Thalhah adalah anggota suku Abu Bakar. Dia adalah seorang pengusaha sukses yang melakukan perjalanan ke utara dan selatan Jazirah Arab dan mengumpulkan banyak keuntungan. Nabi berkata tentang Thalhah, dia yang ingin melihat seorang syuhada berjalan di tanah, biarkan dia melihat Thalhah bin Ubaidillah. Rasulullah SAW pernah mengenakan 2 lapis baju besi dan mencoba untuk naik ke atas sebuah batu, tetapi tidak mampu. Maka Thalhah berjongkok di bawahnya, mengangkat Nabi sedemikian rupa sehingga ia dapat duduk di atas batu besar itu. Allah sangat senang dengan bantuan Thalhah, dan Nabi memberitahu Thalhah bahwa surga sekarang wajib baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Dia kemudian dikenal sebagai Thalhah yang dermawan dan Thalhah yang baik. Karena kemurahan hatinya, dia terkenal karena membantu mereka yang berhutang, rumah tangga yang mengalami masa-masa sulit, dan janda. Thalhah sangat meyakini janji Allah dan Rasulullah. Ia juga rela berkorban melindungi Nabi Muhammad dari serangan panah menggunakan tangannya hingga luka pada suatu perang. Dalam perang Uhud, Thalhah menjadi orang terbaik menurut Rasulullah di antara sahabat lainnya, serta diberi julukan guru elang karena memiliki tatapan yang tajam. Tidak hanya itu, nama Thalhah bin Ubaidillah juga disebut-sebut Rasulullah untuk mendapat surga Allah setelah menyebut nama Ali bin Abi Thalib. Ia gugur dalam perang Jamal pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ia wafat pada usia 64 tahun dan dimakamkan di Basrah. 6. Zubair bin Awam. Nama Zubair bin Awam menjadi salah satu golongan An-Nas As-Sabiqunal Awwalun, atau 10 nama pertama yang masuk Islam dengan jaminan masuk surga. Zubair bin Awam ini merupakan 7 orang pertama yang sangat meyakini ajaran Islam, bahkan sampai ikut berhijrah ke Habasyih atau Ethiopia, lalu kembali ke Madinah.
Upaya Zubair saat pertama kali masuk Islam tidaklah mudah. Ia sempat disiksa oleh pamannya, yaitu Nawfal bin Khuwailid, yang marah atas keputusan Zubair memilih Islam. Zubair merupakan putra dari bibi Nabi Muhammad, yang juga bersuami dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Dia terkenal dalam kitab-kitab sebagai murid Nabi. Nabi sendiri memberinya gelar ini. Dia juga seorang sahabat Nabi yang terkemuka dan sangat mencintainya. Ia pun gugur dalam perang Jamal dan dikuburkan di Basrah pada usia 64 tahun. 7. Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi Muhammad yang mempunyai banyak harta adalah Abdurrahman bin Auf, asal Bani Zuhrah, yang juga sepupu dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahman bin Auf menjadi bagian orang yang meyakini adanya agama Islam setelah Abu Bakar dan bergabung dalam kelompok pengikut Nabi Muhammad. Abdurrahman adalah salah satu dari 8 orang pertama yang menerima Islam. Dia adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, dan salah satu dari 6 orang yang Umar pilih untuk membentuk Dewan Syuro untuk memilih khalifah setelah kematiannya. Dia menerima Islam hanya 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq melakukannya. Kabar mengenai nama Abdurrahman bin Auf sebagai penghuni surga Allah tak lantas membuatnya angkuh. Seringkali dirinya merasa khawatir karena merasa bukan siapa-siapa. Berkat sifat tawadu yang dimiliki Abdurrahman, ia dipercayai untuk masuk dalam bagian sahabat Nabi untuk masuk surga. Sampai akhirnya beliau wafat dan disemayamkan dekat makam Rasulullah. Ia meninggal dunia pada usia 72 tahun. Ada yang meriwayatkan 75 tahun. Dan dimakamkan di Baqi, Madinah. 8. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah paman Nabi Muhammad dari keturunan sang ibu yang berasal dari Bani Zuhrah, suku Quraisy, dan banyak dikenal sebagai pemuda cerdas serta kaya raya. Walaupun saat seorang bangsawan, dirinya sangat membenci cara masyarakat yang menjadikan dia berhala, sampai akhirnya bertemu Muhammad dan memeluk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di Makkah. Dia berumur 17 tahun ketika dia memeluk Islam. Dia terutama dikenal karena kepemimpinannya dalam penaklukan Persia pada tahun 636 Masehi, menjadi gubernur atasnya, dan kunjungan diplomatik ke Cina pada tahun 616 Masehi dan 651 Masehi. Orang tua Sa'ad memiliki keyakinan berbeda dengan dirinya, hingga ia mendapat ancaman akan dibunuh jika tidak kembali ke agama sebelumnya. Menjadi sahabat Nabi dan memiliki banyak harta tidak membuat Sa'ad bin Abi Waqqas sombong. Ia justru sangat dermawan, bahkan sering menggunakan hartanya untuk dakwah. Sa'ad meninggal dunia pada usia 70 tahun. Ada yang meriwayatkan 82 tahun dan dimakamkan di Baqi, Madinah. 9. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid merupakan sahabat Nabi dari golongan Muhajirin yang sebelumnya menyembah berhala. Namun akhirnya ia memisahkan diri dari kaum berhala untuk mempelajari Islam. Sa'id bin Zaid lahir di Makkah pada tahun 22 sebelum Hijriah. Dia mewarisi keyakinan agama ayahnya tentang monoteisme Islam dan menerima Islam sejak usia dini. Saat bersama istrinya menerima Islam ketika hanya segelintir yang menjadi muslim. Mereka mengalami segala macam pelecehan, ejekan, dan penyiksaan karena keputusan mereka. Saat dan istrinya, Fatimah binti Khattab, berperan penting dalam konversi Umar bin Khattab yang menjadi salah satu pengikut terbesar Islam. Dia bertugas di tentara penakluk Islam untuk waktu yang lama dan memainkan peran penting dalam menjadikan wilayah Irak dan Suriah menjadi bagian dari tanah Islam. Sosok Sa'id bin Zaid sangat menjunjung tinggi adab Islam. Ia mulai menjadi seorang muslim setelah agama Islam untuk pertama kalinya masuk ke Makkah. Sebagai pengikut Nabi Muhammad, Sa'id mulai terlibat dalam banyak peperangan dan mendapat utusan untuk mengamati kafilah Quraisy. Selain itu, Sa'id juga mendapat ganjaran pahala dari perang Badar dan masuk ke dalam daftar orang dengan jaminan masuk surga Allah. Ia meninggal dunia pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Baqi, Madinah. 10. Abu Ubaidah bin Jarrah. Salah satu muhajirin dari kaum Quraisy Makkah yang juga mempercayai agama Islam, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia digambarkan sebagai amin atau penjaga komunitas Muhammad dengan martabat dan rahmat. Seorang pria yang tampan, menyenangkan, berbicara dengan baik dengan tubuh yang tinggi, langsing, dan mata yang tajam dan cerah. Berdasarkan karakter dan sifatnya, dia sangat rendah hati. Abu Ubaidah sempat menjadi calon khalifah untuk menggantikan Muhammad beserta Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun, karena saat itu banyak suara yang memilih Abu Bakar sebagai penerus Muhammad, Ubaidah dapat ditas sebagai panglima perang kaum muslim untuk melawan kekaisaran Romawi. Sebelumnya, Abu Ubaidah sempat ikut Muhammad berhijrah menyeberangkan agama Islam
ke Habasyah, Ethiopia. Hingga akhirnya ia masuk dalam daftar 10 sahabat Nabi yang jamin masuk surga. Ia meninggal dunia pada tahun 18 Hijriah di Urdun, Syams, karena penyakit pes, dan dimakamkan di Urdun.